Akhirnya walaupun bukan gereja Katolik, tapi ternyata banyak paus-paus kecil dalam gereja sekarang ini yang menganggap diri nggak pernah bisa bersalah. Betul tidak? Lihat saja. Maka itu terjadi perpecahan yang luar biasa. Nah, salah satu yang saya pelajari dari 4 Injil sebelum saya bacakan 1 Korintus 4 ayat 14-15 adalah begini. Dari kemarin sampai tadi pagi saya berkata, seorang pemimpin tidak boleh stres. Saudara, kalau Yesus pemimpin yang salah, dia stres, saudara. Punya cuma 12 murid. Enggak banyak 12. Tapi 12 yang bikin masalah semua. Tim lain pernah menulis karakter yang bisa diubah. Itu mengupas 12 karakter murid Yesus. Itu buku bagus. Coba kalau saudara jujur jadi Yesus menghadapi Petrus, maka itu saya nggak pernah beri nama anak laki nama Petrus. Saya nggak suka nama ini. Maaf yang punya nama Petrus sudah nggak salah. Nama ini paling jelek dalam Alkitab. Petrus itu, aduh ampun sudah. Maaf yang punya nama Petrus. Kenapa? Karena dia tuh omong besar, tapi kerja sedikit. Betul nggak? Itu Petrus. Saudara, seharusnya Tuhan Yesus setiap hari sudah jengkel dengan Petrus itu. Lihat Yohanes, seringkali kita bangga dengan Yohanes Rasul penuh kasih. Tunggu dulu, dia penuh kasih setelah hari Pentakosta. Sebelumnya, wih sadis. Kalau saudara pernah dengar, dia pernah tersinggung dengan orang-orang Samaria. Lalu suatu hari dia bilang gini, guru, izinkan aku turunkan api dari langit. Loh, untuk apa? Nggak ada jagung yang dibakar, kok kamu minta api? Istilah saya ini. Lalu Yohanes berkata, aku mau bakar 50 orang Samaria. Yesusnya syok. Kelas pelajaran apa yang kamu dapatkan dari aku sampai kamu minta bakar orang? Saudara bisa bayangkan apa nggak syok Yesus dengan murid yang seperti ini. Thomas nggak percayaan lagi. Apa perlu bukti? Saudara lihat Markus pernah minta Yesus yang membuat 10 saudaranya tersinggung karena Yesus kan cuma punya 2 tangan. Lalu Yakobus lagi, guru, jangan lupa nanti kalau engkau sudah di surga, dudukkan aku dan saudaraku Yohanes, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Lah Yesus tangannya cuma 2, yang 10 taruh mana? Marah yang 10, ribut lagi. Saudara, nah pelajari Injil dari segi kepemimpinan, saudara akan menemukan banyak. Maka itu, maaf, saudara, terbukti tanya kepada semua orang yang pernah saya pimpin dalam hidup saya. Sampai hari ini, saudara, karena saya pakai prinsip itu dalam kepemimpinan, saya itu nggak pernah bertengkar dengan orang yang saya pimpin. Mengapa? Karena saya belajar dari Yesus. Coba kalau Tuhan Yesus itu seperti kita, maka 4 Injil itu penuh ayat begini. Maka jengkellah dia dengan Petrus, maka marahlah dia dengan Thomas, maka tersinggunglah dia dengan Yakobus. Semuanya begitu isi Alkitab itu. Betul? Karena ini 12 orang itu makan hati betul-betul. Nah, sebagai seorang pemimpin, Yesus akan dikatakan gagal kalau dia bertengkar, apalagi berkelahi dengan yang dipimpin. Itu gobloknya si pemimpin sampai bisa berkelahi dengan anak buah. Yesus Tuhan selalu menggunakan kesalahan itu jadi mata pelajaran baru. Catat para pemimpin doktrin ini. Saya temukan itu dalam 4 Injil itu. Yesus selalu menjadikan kesalahan adalah mata pelajaran baru. Itu yang saya kagum. Seorang pemimpin harus punya hikmat untuk membuat masalah jadi pelajaran. Seorang pemimpin dikatakan gagal kalau dia membuat masalah malah jadi perbesar. Itu goblok si pemimpin sendiri. Harusnya semua masalah itu jadi pelajaran yang bagus. Jadi mata pelajaran baru. Apa saja. Lihat kehidupan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi seorang pemimpin tidak boleh bertengkar, apalagi berkelahi dengan yang dipimpin. Sama sekali tidak boleh. Katakan amin. Kita harus tahu bagaimana menggunakan setiap kesempatan yang ada. Dan itu hasilnya sungguh luar biasa. Itulah Yesus Tuhan kita yang secara ajaib berbuat perkara-perkara yang dahsyat, saudara, dalam kesederhanaan. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasih. Kata bukan untuk memalukan kamu. Saudara, di dalam
psikologi anak-anak, maka ada kata begini, dan itu diambil dari ayat ini. Seorang ayah sekali-kali tidak boleh mempermalukan anak di depan orang. Dan saya pegang itu ilmu jiwa. Ternyata ayatnya di sini. Seorang ayah yang menjatuhkan nama anaknya di depan orang, membuat anak itu sampai tua nggak akan respect kepada bapaknya. Maka itu saudara, kalau kita marah pada anak, maka itu jangan di depan teman-temannya, jangan, cari waktu sendiri. Ayah-ayah jahat kalau sampai menghukum anaknya dengan cara ditelanjangi di depan teman-temannya, itu akan sakit hati anak itu, saudara. Lukanya dalam sekali. Sesalah apapun orang yang kita pimpin, kita sebagai pemimpin tetap tidak boleh memalukan mereka di depan orang. Ada tempat khusus untuk mendidik dan mengajar mereka. Yesus punya tempat selalu untuk menegur, mengingatkan mereka, bukan di depan. Ini prinsip yang luar biasa, tidak memalukan kamu. Anak-anak akan terluka hatinya. Kadang-kadang orang tua tidak tahu diri, emosinya meledak-ledak, sehingga menghancurkan jiwa anak itu. Saudara, saya ulangi lagi, kekayaan hikmat yang saya miliki dan pewahyuan setiap kali saya kumpul anak-anak. Pelajari itu, kumpul, mereka akan ketemu banyak hal dalam kehidupan kita. Ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, mempunyai beribu-ribu pengkhotbah, orang-orang hebat dalam gereja, ribu-ribu, wah luar biasa di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepada. Kalau sampai Paulus bisa menemukan suatu rahasia kepemimpinan adalah seorang ayah, lalu dia tulis ayat yang begitu luar biasa, maka para pemimpin di Kristus mempelajari prinsip. Saudara, bahkan sekarang ini dunia memerlukan seorang ayah. Saya bersyukur tahun 78 dapat wahyuan ini. Seorang ayah itu seorang pemimpin, seorang pemimpin itu seorang ayah. Dan itu luar biasa. Saya tambahkan Matius 28 supaya saya tidak lupa. Matius 28 bahwa Yesus itu adalah teladan. Matius 28. Lihat, ini hal yang sangat indah. Saya langsung ayat 20. Tapi kita semua tahu dari ayat 18, bukan? Dia memerintahkan kita untuk pergi, amin, beritakan Injil semuanya. Nah, setelah kita pergi, dia berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, ingat, dia yang menyuruh kita pergi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Buat kebanyakan orang Kristen, ayat ini cuma diambil, puji Tuhan kamu menyertai aku sampai akhir zaman. Tapi buat saya lebih daripada itu. Dengarkan apa yang saya temukan. Saya kagum kepada Yesus, pemimpin yang hebat. Dia seorang Bapa yang hebat. Saudara, di mana-mana, baik itu ayah secara duniawi umum maupun majikan. Contohnya gini, kalau saya seorang majikan, lalu saya minta tolong pembantu saya, tolong ambilkan sepatu itu di sana. Maka saya harus tetap duduk. Nanti yang saya suruh itu yang pergi ambil sepatu, bawa ke tempat saya duduk. Betul tidak? Tapi Yesus tidak. Dia menyuruh kita ambil sepatu itu, dia ikut ke tempat ambil sepatu lalu balik lagi dengan kita. Ngapain bareng-bareng terus begini? Enggak ada yang ngamen. Inilah Yesus Tuhan kita. Dia memberi contoh. Maka itu pada permulaan tadi saya sebut, seorang pemimpin bukan pintar memberi instruksi, tidak. Seorang pemimpin itu pintar memberi contoh. Jadi itu aneh, dia yang menyuruh, dia ikut juga. Maka itu firman itu luar biasa. Saudara, ketika saya mempelajari surat Yohanes, saya lupa di pasal berapa, saudara pasti ingat, ada firman berkata, perintah-perintahnya tidak berat. Masih ingat itu? Betul enggak? Itu saya selidiki kalau begitu. Saya enggak mau terima apa adanya sebelum saya bisa tahu betul ada apa.